Subuh masih menyisakan embun di dedaunan ketika Wali Paidi keluar dari rumahnya. Udara terasa segar, namun suasana desa itu tidak secerah biasanya. Wajah-wajah yang ditemuinya setiap hari terlihat muram, seolah ada beban yang tidak terucapkan, tetapi terasa nyata. Sejak beberapa bulan terakhir, listrik di desa sering mati. Malam-malam mereka diisi dengan gelap dan sunyi. Anak-anak belajar dengan lampu minyak kecil, sementara orang tua menghela nafas panjang, berharap keadaan normal kembali. Namun kenyataan di luar sana sangat berbeda. Dunia sedang berada di ambang krisis energi besar. Minyak bumi yang selama ini diandalkan mulai menipis. Cadangan gas tidak lagi cukup. Pabrik-pabrik mulai menurunkan produksi. Harga listrik melonjak di kota-kota, membuat banyak usaha kecil bangkrut. Berita-berita di televisi hanya menambah kecemasan. Negara-negara besar mulai berebut sumber daya yang tersisa. Ketegangan politik meningkat tajam. Bahkan beberapa daerah sudah bersiap menghadapi kelangkaan total. Wali Paidi sering mengamati keadaan itu dengan hati yang gelisah. Bukan karena dirinya merasa berkewajiban menyelesaikan masalah dunia, tetapi melihat keresahan orang-orang di sekelilingnya menimbulkan luka yang halus namun mendalam. Setiap pagi, ia duduk di beranda, menyesap teh hangat sambil memperhatikan ayam-ayam yang berkokok. Namun pikirannya tidak pernah benar-benar tenang sejak kejadian minggu lalu. Kala itu, saat ia tengah berzikir menjelang subuh, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Dalam keadaan antara tidur dan terjaga, ia menyaksikan cahaya putih lembut muncul dari tanah. Cahaya itu berdenyut pelan, seperti napas bumi sendiri. Cahaya itu tidak menyilaukan, justru terasa menenangkan. Saat ia mendekatinya dalam mimpi itu, ia melihat aliran energi bergerak seperti gelombang air yang menari. Di tengah gelombang itu, terdengar suara yang halus tetapi jelas. Energi masa depan tidak berasal dari apa yang kau gali, tetapi dari apa yang kau fahami. Paidi terbangun dengan napas terengah. Dadanya berdebar cepat. Ia duduk bersandar dengan keringat dingin, meskipun udara masih begitu sejuk. Kata-kata dalam mimpi itu terus terngiang. Ia tidak mengerti sepenuhnya maknanya, namun ia tahu itu bukan sekadar bunga tidur. Selama hidupnya, ia percaya bahwa petunjuk selalu datang tepat pada waktunya, meskipun wujudnya tidak selalu sesuai harapan. Sejak mimpi itu, Paidi memulai kebiasaan baru. Ia membawa buku catatan kecil kemana-mana. Ia mencatat hal-hal yang sebelumnya tampak biasa. Arah angin, suara air mengalir, getaran tanah ketika ia menjejakkan kaki, bahkan perubahan kecil pada suhu udara dari pagi ke malam. Ia juga mulai memperhatikan benda-benda yang terabaikan oleh orang lain, seperti batu kecil yang mengeluarkan sensasi hangat ketika disentuh atau aliran sungai yang terasa seperti memantulkan denyut hidup. Warga desa sempat bertanya-tanya dengan tingkahnya. Pak Paidi sekarang keliling desa bawa buku. Macam ahli penelitian saja, ujar seorang bapak paruh baya sambil tertawa kecil di warung kopi. Paidi hanya tersenyum lembut. Ia tidak merasa perlu menjelaskan apapun sebelum tiba saatnya. Terkadang menahan kata lebih bijak daripada menjelaskan sesuatu yang belum waktunya dimengerti. Namun malam-malam setelah itu tidak pernah tenang. Setiap kali ia menutup mata, mimpi itu kembali muncul. Cahaya yang sama, gelombang yang sama, dan suara yang mengatakan hal yang sama dengan satu tambahan. Carilah denyut yang tidak pernah padam. Ia bersembunyi di antara langkahmu. Paidi mulai berpikir. Denyut, bukan api, bukan bahan bakar, bukan panas, tetapi denyut, getaran, gelombang, frekuensi. Semua kata itu singgah dalam benaknya seperti bintang yang belum menemukan susunan rasi. Suatu pagi, Paidi berjalan menyusuri sungai yang mengalir tidak jauh dari desa. Rumput-rumput bergerak lembut seiring hembusan angin. Air memantulkan cahaya matahari yang mulai naik, menghasilkan kilau yang menenangkan. Di tengah perjalanan, ia duduk di atas batu besar yang selama ini sering digunakan warga untuk mencuci pakaian. Ia memejamkan mata, mendengarkan, tidak dengan telinga, tetapi dengan kesadarannya yang paling dalam. Angin berdesir, daun-daun bergetar, air bergerak tanpa pernah berhenti. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu, sebuah ritme, bukan suara, bukan getaran fisik, tetapi ritme yang datang dari dalam bumi. Seperti detak jantung alam itu sendiri.
Semakin ia memperhatikan, semakin jelas ritme itu terasa. Deg, 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 tidak cepat, tidak lambat, sempurna. Paidi membuka mata perlahan. Cahaya pagi terasa lebih terang. Air sungai terlihat lebih hidup. Udara terasa lebih berat tetapi penuh. Di saat itulah, ia sadar, energi yang ia cari bukan sesuatu yang dibuat, tapi sesuatu yang sudah ada, hanya belum dikenali. Namun kesadaran itu baru awal. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mengukur, mendeteksi, dan mengakses energi tersebut. Ia bukan ilmuwan. Ia tidak pernah bekerja di laboratorium atau universitas. Tapi ia memiliki ketenangan hati yang tak mudah goyah. Dan ketenangan itulah yang membimbingnya membuka langkah selanjutnya. Sore itu, setelah selesai salat, Paidi mengambil telepon genggam lamanya. Ponsel itu sudah lecet dan baterainya sering cepat habis, namun masih cukup untuk mencatat sesuatu. Ia mulai menuliskan ide-ide yang sebelumnya hanya berputar dalam kepalanya. Bagaimana jika ada alat untuk mendeteksi gelombang energi alami? Bagaimana jika alat itu bukan mesin besar, tetapi cukup dalam genggaman? Bagaimana jika teknologi bukan hanya tentang hitungan, tetapi juga niat? Ia terdiam lama di depan layar ponsel, hingga akhirnya ia mengetik satu kalimat yang menjadi inti dari semuanya. Aplikasi yang mencerminkan denyut bumi. Saat kalimat itu selesai ditulis, entah mengapa dadanya terasa hangat, seolah langkah pertama telah resmi dimulai. Di luar rumah, langit sore berubah jingga keemasan. Seekor burung terbang melintasi horizon, seakan membawa pesan yang tak kasat mata. Desa itu mungkin tidak menyadarinya. Dunia mungkin belum mengetahuinya. Namun pada hari itu, sesuatu yang besar telah lahir secara diam-diam. Dan perjalanan menuju energi masa depan baru saja dimulai. Pagi itu, udara terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari baru saja terbit ketika Wali Paidi duduk di ruang kerjanya, sebuah ruangan sederhana di sudut rumah yang dindingnya dihiasi rak kayu berisi buku-buku tua dan catatan-catatan tulisan tangan. Di atas meja ada segelas teh yang masih mengepulkan uap, seolah ikut menemani proses yang akan terjadi. Paidi menatap layar ponselnya. Ponsel itu sederhana, bukan keluaran terbaru, tetapi baginya alat itu sudah cukup. Di tangan hati yang tepat, alat biasa pun mampu melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia mulai membuka aplikasi pembuat program yang dulu pernah ia pelajari secara otodidak. Tak banyak yang tahu bahwa Paidi, sebelum dikenal sebagai sosok yang bijak dan sederhana, dulu pernah bekerja dekat dengan dunia teknologi. Ia pernah menjadi teknisi komputer dan jaringan ketika ia masih muda. Ia memahami dasar-dasar pemrograman, meskipun tidak mendalaminya secara profesional. Namun kali ini berbeda. Yang akan ia buat bukan aplikasi biasa. Aplikasi ini harus mampu menangkap sinyal energi yang tidak dapat dilihat mata. Energi yang ia rasakan dari bumi, udara, air, dan bahkan denyut hati manusia yang penuh ketulusan. Ia menarik napas panjang lalu berdoa pelan. Ya Allah, jika ini adalah jalan untuk memberi manfaat kepada banyak orang, maka mudahkanlah. Sesudah itu, jemarinya mulai bergerak, menulis baris demi baris kode. Meski ponsel itu kecil, dunia di dalamnya terasa luas. Ia menulis bukan hanya dengan logika, tetapi dengan ketenangan yang lahir dari ketulusan. Setiap baris kode bagaikan doa. Setiap perintah bagaikan langkah kecil menuju sesuatu yang belum pernah dicapai manusia sebelumnya. Jam demi jam berlalu, dari pagi hingga menjelang siang, kemudian sore. Sesekali ia berhenti untuk mengambil wudhu dan salat. Setelah itu, ia kembali duduk tanpa terburu-buru. Ia tidak berusaha mengejar kesempurnaan, tetapi ia membiarkan aplikasinya tumbuh, berkembang, membentuk dirinya seiring waktu. Nama yang pertama muncul dalam benaknya untuk aplikasi itu adalah Cahaya Bumi. Sederhana, namun mengandung makna yang dalam. Ketika ia memasukkan algoritma pertama untuk mendeteksi getaran frekuensi rendah dari lingkungan sekitar, ia tiba-tiba mengingat sesuatu. Mimpi itu, cahaya yang berdenyut pelan. Denyut, itulah inti dari semuanya. Energi tidak hanya bersumber dari panas atau gerakan, tetapi dari ritme alam yang konstan. Jika ritme itu bisa diukur, maka ia bisa ditemukan. Jika ia bisa ditemukan, ia bisa dimanfaatkan. Dan jika ia bisa dimanfaatkan,
maka dunia mungkin bisa memiliki sumber energi yang tidak akan pernah habis. Namun, satu pertanyaan besar muncul, bagaimana cara menghubungkan instrumen digital dengan kesadaran manusia? Ia menatap layar ponsel, lalu memejamkan mata. Dalam kesunyian itu muncul satu kalimat yang tiba-tiba terasa begitu jelas. Teknologi harus tunduk kepada hati, bukan hati tunduk kepada teknologi. Ia tersenyum. Jika aplikasi ini hanya bekerja berdasarkan hitungan alat, maka siapapun bisa memanipulasinya. Tetapi jika aplikasi ini mensyaratkan ketulusan sebagai kunci, maka hanya mereka yang benar-benar berniat memperbaiki dunia yang bisa mengaksesnya. Maka Paidi menambahkan satu fitur yang tidak dimengerti oleh banyak programmer. Pengukuran resonansi hati, atau yang ia tulis dalam kode sebagai variabel bernama niat level. Tentu saja variabel itu tidak secara langsung mengukur niat, namun ia memadukannya dengan data biometrik kecil detak jantung pengguna, variasi tekanan sentuhan pada layar, pola ritme saat mengetuk ponsel. Semua itu dirangkai untuk mengukur ketenangan dan ketulusan pengguna. Paidi menguji aplikasi itu tepat saat senja. Langit di luar berubah oranye, menandai hari yang akan berakhir. Ia menekan tombol mulai. Sebuah gelombang cahaya digital muncul di layar dalam bentuk garis melengkung yang bergerak lembut. Aplikasi itu mulai menganalisis lingkungan sekitar. Paidi berjalan keluar rumah menuju halaman. Ia mendekat ke pohon jambu di depan rumahnya. Garis melengkung itu mulai naik turun perlahan. Lalu, perlahan berubah menjadi stabil, seolah menemukan sesuatu. Paidi menahan napas. Ia menunduk, meletakkan telapak tangannya di atas tanah tepat di bawah pohon itu. Ada rasa hangat yang pelan namun pasti merayap ke dalam kulitnya. Bukan panas seperti api, melainkan hangat seperti tangan ibu yang menepuk bahu saat kita butuh keyakinan. Energi itu nyata. Ia memejamkan mata. Dan air mata tipis mulai mengalir tanpa ia sadari. Bukan karena sedih, tetapi karena rasa haru yang tak dapat dijelaskan. Selama ini manusia sibuk menggali bumi, membakar minyak, memecah batu, bahkan menghancurkan alam, hanya demi mendapatkan energi. Ternyata, sumber energi terbesar sudah ada tidak jauh di bawah tanah, tidak terpendam di kedalaman laut, tetapi berdenyut di mana-mana, menunggu seseorang yang mau mendengarkan. Keesokan harinya, kabar itu sampai ke telinga warga desa. Bukan karena Paidi bercerita, tetapi karena orang-orang melihatnya bekerja dan memegang ponsel yang menunjukkan garis-garis cahaya bergerak. Anak-anak mendekat pertama kali. "Pak Paidi lagi ngapain?" Paidi tersenyum, mengusap kepala salah satu anak. "Bapak sedang belajar mendengarkan bumi." Anak-anak tertawa, mengira itu hanya permainan. Namun orang dewasa memperhatikan lebih serius. Seorang petani yang sering mengeluh karena biaya solar untuk pompa air makin mahal akhirnya bertanya, "Kalau itu beneran energi, apa bisa buat bantu sawah kami, Pak?" Paidi tidak menjawab langsung. Ia tahu kesalahan terbesar dalam hidup manusia adalah janji yang diucapkan sebelum hasilnya pasti. Ia hanya berkata dengan tenang, "Kalau ini dari Tuhan, maka ia pasti membawa manfaat. Tapi kita pelajari dulu dengan sabar." Beberapa orang mengangguk. Beberapa lain ragu, namun tidak ada yang berani mencibir karena mereka tahu siapa Wali Paidi. Ia bukan orang sembarangan. Kata-katanya jarang melesat. Hari demi hari, Paidi menguji aplikasi itu di berbagai tempat di desa. Di dekat sungai, di kebun pisang, di batu besar tempat ia sering duduk, bahkan di musola kecil yang sering digunakan untuk ngaji. Setiap tempat memiliki pola energi sendiri. Ada yang kuat, ada yang lembut, ada yang tenang, dan ada yang seperti bergetar cepat. Semakin sering ia menguji, semakin paham ia bahwa energi itu tidak bersumber dari benda tertentu, tetapi dari keseimbangan antara alam dan hati manusia yang berada di sekitarnya. Namun, ada satu hal yang ia belum ketahui. Jika energi ini benar-benar berfungsi, maka dunia tidak akan tinggal diam. Dan benih-benih pergerakan itu mulai terlihat ketika seseorang tanpa suara mengambil foto Paidi dari kejauhan, saat ia sedang menguji aplikasi itu di tepi sungai. Foto itu akan menjadi awal dari perhatian yang jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan siapapun di desa itu. Sebuah perhatian yang akan mengubah jalannya cerita, menuju badai yang perlahan mendekat. Kabut tipis masih menggantung di atas permukaan sungai ketika hari itu dimulai seperti biasa.
Namun suasana di desa tidak lagi setenang dulu. Ada bisik-bisik yang beredar, bukan lagi sekadar gosip ringan tentang panen padi atau rencana hajatan tetangga. Kini semua pembicaraan mengarah pada satu hal, aplikasi yang dibuat Wali Paidi. Apa yang sebelumnya hanya terlihat sebagai kebiasaan baru Wali Paidi membawa ponsel ke sana kemari, kini berubah menjadi pembahasan serius. Warung kopi yang dulunya tempat berbincang santai kini berubah menjadi tempat diskusi penuh rasa penasaran. Katanya alat itu bisa nemuin sumber energi tanpa mesin besar. Ucap seorang warga sambil menyeruput kopi panasnya dengan gemetar. Apa benar bisa gantiin listrik PLN? Tambah yang lain dengan mata berbinar. Kalau ini benar, dunia bakal heboh, sahut seorang pemuda yang baru pulang dari merantau. Namun yang tidak mereka tahu adalah, dunia memang sudah mulai heboh, bukan karena cerita dari mulut ke mulut di desa, tetapi karena foto. Seseorang entah siapa telah memotret Paidi ketika ia menguji aplikasinya di tepi sungai. Foto itu diunggah ke media sosial. Tidak hanya itu, akun yang mengunggah juga menulis caption. Seorang pria di desa terpencil telah menemukan teknologi yang bisa mendeteksi sumber energi bumi tanpa bahan bakar. Dalam hitungan jam, foto itu menyebar ke ribuan orang. Dalam hitungan hari, ke ratusan ribu. Dan dalam waktunya yang sangat singkat, kabar itu sampai pada telinga orang-orang yang selama hidupnya menjaga kekuatan dan keuntungan dari energi fosil. Pemerintah daerah mengirimkan tim kecil untuk meninjau. Beberapa akademisi tertarik. Wartawan mulai berdatangan. Namun yang paling mencurigakan adalah orang-orang yang datang tanpa memperkenalkan identitas. Mereka tidak memakai seragam, tidak membawa surat tugas, tetapi gerak tubuh mereka menunjukkan latihan disiplin. Tatapan mereka tajam. Mereka mengamati, mencatat, diam. Dan itu adalah tanda bahwa badai besar benar-benar telah bergerak menuju desa kecil itu. Sementara itu, Paidi tetap menjalankan aktivitasnya dengan tenang. Ia bukan orang yang mudah digoncang oleh perhatian publik. Ia tahu bahwa setiap karunia besar selalu membawa ujian. Namun ia juga tahu bahwa tujuan utamanya bukan ketenaran, tetapi kemaslahatan. Suatu pagi, ketika ia sedang menata hasil pengukuran energi di buku catatannya, terdengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Ketukan itu pelan namun mantap, menunjukkan bahwa tamu yang datang bukan orang gelisah. Paidi membuka pintu. Seorang pria berjas hitam berdiri di depan rumahnya. Rambutnya rapi, sepatunya mengkilap, wajahnya tenang. Tetapi matanya dingin seperti batu yang tidak memantulkan cahaya. Selamat pagi, Pak Paidi, ucapnya dengan suara halus namun berwibawa. Paidi mengangguk tenang. Silakan masuk. Pria itu masuk tanpa banyak bicara. Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana. Di dinding tergantung foto keluarga dan lukisan ayat kursi yang ditulis tangan. Pria itu memperhatikan sekeliling sejenak sebelum akhirnya berbicara. Saya datang mewakili pihak yang ingin bekerja sama dengan Anda. Ia mengeluarkan kartu nama, tapi Paidi tidak mengambilnya. Paidi hanya menatap pria itu dengan lembut, menunjukkan bahwa ia mendengar, tetapi tidak terburu-buru mempercayai. Pria itu melanjutkan, kami mendengar bahwa Anda menciptakan teknologi baru untuk mendeteksi energi bumi. Kami ingin membantu mengembangkan teknologi itu. Kami akan menyediakan fasilitas, laboratorium, dana, dan dukungan penuh. Anda hanya perlu membawa aplikasi itu bersama kami dan bekerja di pusat penelitian kami. Suasana hening, hanya suara burung gereja di luar jendela yang terdengar. Paidi tersenyum tipis. Saya berterima kasih atas tawarannya, ucapnya tenang. Namun aplikasi ini tidak untuk kepentingan siapapun secara pribadi. Ini harus tetap berada di tangan masyarakat dan harus dijaga agar tidak menjadi alat kekuasaan atau komersialisasi. Senyum pria itu masih terpasang, namun mata itu berubah. Tidak lagi halus, tidak lagi hangat. Mata itu menunjukkan ancaman yang ditutupi kesopanan. Pak Paidi, katanya pelan, Anda mengetahui bahwa dunia tidak bekerja dengan cara seideal itu. Teknologi sebesar ini akan menarik banyak perhatian. Anda tidak bisa menyimpannya sendirian, dan akan ada pihak yang tidak segan melakukan apapun untuk mengambilnya. Paidi tidak gentar, wajahnya tetap datar, sorot matanya tetap tenang. Kalau sesuatu datang dari Allah, jawab Paidi, maka Allah juga yang menjaganya.
Pria itu terdiam. Lalu ia berdiri, merapikan jasnya. Tersenyum sekali lagi, kali ini dingin. Semoga Anda tidak menyesali keputusan ini. Ia berjalan keluar rumah tanpa menoleh. Paidi mengikuti langkah pria itu dengan pandangan sebentar sebelum menutup pintu perlahan. Tidak ada rasa takut, namun ia tahu sesuatu. Pertarungan belum dimulai, tetapi musuh sudah memperlihatkan wajahnya. Beberapa hari kemudian, desa itu mulai berubah. Mobil-mobil asing masuk ke desa. Orang-orang kota berdasi berjalan sambil membawa kamera dan laptop. Ada wartawan yang memaksa wawancara. Ada akademisi yang bertanya tanpa henti. Ada pejabat yang tiba-tiba rajin datang dan seolah ingin membantu. Namun yang paling membuat warga resah adalah kehadiran orang-orang berjaket hitam yang hanya berdiri di pinggir jalan, melipat tangan, mengawasi. Seolah mereka sedang menghitung setiap detik. Warga mulai panik. Pak Paidi, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Tanya seorang ibu dengan suara bergetar. Paidi hanya tersenyum lembut, meski hatinya tahu bahwa masa tenang telah berakhir. Kita sedang diuji, jawabnya pelan. Dan kita harus tetap tenang. Jangan ada yang bertindak ceroboh. Namun ketenangan bukan sesuatu yang mudah dipertahankan ketika kegelisahan menguasai manusia. Dan pada suatu malam yang sunyi malam, ketika bintang-bintang tampak redup seakan tertutup kelabu, seseorang masuk ke ruang kerja Paidi tanpa izin. Pintu yang tadi tertutup kini terbuka perlahan. Bayangan hitam melangkah masuk. Langkahnya pelan, tetapi jelas. Matanya tertuju pada ponsel Paidi tempat aplikasi itu tersimpan. Tangannya terulur. Detik itu juga, tanpa suara, tanpa kata, konflik yang lebih besar akhirnya dimulai. Malam itu benar-benar sunyi, seolah udara menahan napasnya, menunggu sesuatu yang tak terhindarkan terjadi. Rumah Wali Paidi dipenuhi cahaya remang dari lampu minyak yang ia nyalakan sebelum tidur. Tidak ada angin, tidak ada suara jangkrik, hanya keheningan yang terasa menekan. Di ruang kerjanya, ponsel yang berisi aplikasi cahaya bumi tergeletak di atas meja, tepat di samping buku catatan yang penuh tulisan tangan, diagram, dan peta energi yang ditemukannya selama ini. Cahaya kecil dari layar ponsel memberikan kesan seolah perangkat itu memiliki kehidupan sendiri. Sementara Paidi sedang tertidur dalam ketenangan, seseorang memasuki ruangan tersebut dengan langkah yang begitu hati-hati. Bayangan hitam itu bergerak seperti bayangan kucing berburu. Tubuhnya ramping, gerakan terlatih, dan matanya tajam seperti mata elang. Tidak ada suara, tidak ada keraguan. Tidak ada ragu di dalam langkahnya. Ia mendekat ke meja. Tangannya terulur. Jari-jari itu hampir menyentuh ponsel. Namun sebelum kulitnya menyentuh permukaan layar, suara terdengar dari belakang. Tidak mudah mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Bayangan itu tertegun. Tubuhnya membeku. Mata dinginnya beralih perlahan. Wali Paidi berdiri di pintu, berdiri tegak namun wibawanya terasa lebih kuat dibanding siapapun malam itu. Sorot matanya tenang tetapi tajam. Tidak marah, tidak takut, hanya tahu. Bayangan itu tidak mencoba berbohong atau berdalih. Ia menarik napas pelan dan berbicara dengan suara yang tidak mengandung rasa bersalah. Aku hanya menjalankan perintah. Paidi melangkah mendekat, namun tidak dalam sikap mengancam. Langkahnya lembut, namun setiap langkah membawa kehadiran yang begitu kuat, seperti gelombang air yang mengalir pasti. Siapa yang memerintahmu? Tanya Paidi. Bayangan itu terdiam sesaat, lalu menjawab, mereka yang menguasai energi dunia. Mereka tidak akan membiarkan teknologi ini berada di tangan orang seperti Anda. Jika energi bisa didapat tanpa biaya, tanpa kekayaan, tanpa monopoli, maka kekuasaan akan runtuh. Mereka takkan membiarkan itu terjadi. Paidi menatapnya lama, seolah menilai bukan hanya kata-kata tetapi hatinya. Ia tidak membenci orang di depannya. Ia tahu orang itu hanya kaki dari kaki yang lain. Rantai panjang yang ujungnya tidak terlihat. Akhirnya Paidi berkata pelan, kalau kau mengambil aplikasi itu tanpa memahami maksudnya, maka yang kau ambil hanyalah benda. Sedangkan hakikatnya tetap bersama pemiliknya. Bayangan itu tidak menjawab. Ia tahu waktu tidak banyak. Ia melompat maju, meraih ponsel itu dengan gerakan cepat. Namun pada saat yang sama, lampu minyak di ruangan bergetar seperti ditiup angin yang tidak terlihat. Cahaya redup itu padam dalam sekejap.
Ruangan menjadi gelap, suara langkah cepat, suara pintu yang terbuka, lalu sunyi. Ketika Padi menyalakan lampu kembali, ponsel itu sudah tidak ada. Keesokan harinya, kabar pencurian itu tersebar cepat di desa. Warga berbondong-bondong datang ke rumah Wali Padi. Ada yang marah, ada yang panik, ada yang menangis karena merasa harapan masa depan telah dicuri dari mereka. Pak Padi, bagaimana ini? Kalau aplikasi itu jatuh ke orang yang salah, bagaimana nasib dunia? Kita harus mengejar pencurinya. Suara-suara itu saling tumpang tindih, penuh kegelisahan. Padi mengangkat tangannya pelan. Semua langsung terdiam. Itulah karisma yang tidak bisa dijelaskan kata-kata. Apa yang hilang hanya wadahnya, kata Padi pelan. Bukan keberkahannya. Namun ucapan itu tidak langsung menenangkan hati manusia. Ketakutan, kecemasan, dan kemarahan terlalu kuat. Sementara itu, berita di luar desa menjadi ledakan besar. Pemerintah pusat turun tangan. Media nasional dan internasional memberitakan pencurian teknologi misterius dari seorang laki-laki desa yang dikenal sebagai tokoh kerohanian. Judul-judul berita bermunculan. Penemuan energi alternatif diduga dicuri, perang energi tingkat desa dimulai. Muncul teknologi yang dapat mengubah masa depan. Namun yang jauh lebih menegangkan bukanlah berita, melainkan pergerakan kekuatan besar. Kelompok industri energi global mulai bergerak. Badan intelijen mulai mengawasi. Negara-negara mulai saling curiga. Apa yang terjadi di desa kecil itu telah mengguncang tatanan dunia. Sementara itu, pencuri yang membawa ponsel itu menghilang seperti kabut. Ia membawa ponsel ke sebuah tempat rahasia, sebuah laboratorium bawah tanah milik kelompok pengusaha energi yang menguasai pasar dunia. Seorang ilmuwan berambut putih menerima ponsel itu. Matanya berbinar, bukan karena kebaikan, tetapi karena keserakahan. Kalau ini benar, maka kita bisa mengendalikan seluruh dunia, katanya sambil tersenyum tipis. Mereka menghubungkan ponsel itu ke komputer super. Mereka membongkar aplikasinya. Mereka memeriksa setiap baris kode. Namun sesuatu terjadi. Aplikasi itu tidak merespons. Tidak ada data. Tidak ada fungsi. Tidak ada sistem terbuka. Semua fitur aplikasi terkunci. Bukan oleh password. Bukan oleh enkripsi biasa. Tetapi oleh sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Aplikasi itu hanya bisa dibuka oleh hati yang tenang dan tulus. Semakin keras mereka mencoba membukanya, semakin aplikasi itu memblokir dirinya sendiri. Sampai akhirnya ponsel itu mati total. Ilmuwan itu mengumpat dan melempar ponsel ke meja dengan marah. Apa maksudnya? Apa yang dia lakukan? Seseorang dari sudut ruangan menjawab, dia tidak membuat aplikasi ini dengan logika manusia. Semua terdiam. Kalimat itu benar. Aplikasi itu bukan sekadar teknologi. Ia adalah amanah. Sementara itu, di desa, Padi duduk tenang di tepi sungai tempat ia pertama kali merasakan energi bumi itu berdenyut. Air mengalir pelan, memantulkan cahaya matahari senja. Suasana damai, seolah bumi sendiri ikut menenangkannya. Ia menutup mata dan meletakkan tangan di atas tanah. Cahaya lembut muncul dalam benaknya. Bumi masih berdenyut. Energi itu masih ada. Aplikasi itu bisa dibuat lagi. Yang hilang bukan kekuatan Tuhan. Yang hilang hanya alat kecil untuk menjemputnya. Namun Padi tahu satu hal. Kini ia tidak hanya harus menciptakan kembali aplikasi itu. Ia harus melindungi dunia dari mereka yang ingin menguasainya. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Subuh itu datang tanpa suara. Embun menggantung pelan di rumput halaman rumah Wali Padi. Sementara matahari belum sepenuhnya muncul dari balik bukit yang seakan memeluk desa itu dengan lembut. Udara hangat yang pelan menyapu daun kelapa di halaman. Burung-burung kecil berkicau lirih, seolah menyanyikan kesejukan setelah malam panjang yang melelahkan. Dalam keheningan tersebut, Padi duduk di beranda, memejamkan mata, merasakan setiap denyut bumi yang tenang, juga denyut hatinya sendiri yang telah melewati badai panjang penuh cobaan. Perjalanan menuju titik ini bukan hal mudah. Ia telah difitnah, dijatuhkan, dipojokkan, hingga hampir menyerah kepada keputusasaan yang membelenggu pikirannya dalam kegelapan. Namun, dukungan dari desa, doa yang tulus, cinta yang sederhana dari orang-orang yang mempercayainya tanpa syarat semuanya telah menjadi cahaya yang membuatnya tetap berdiri.
Dan kini, setelah serangkaian pertarungan spiritual dan pertarungan intelektual, aplikasinya telah kembali utuh, lebih kuat, lebih bersih, dan lebih suci dari sebelumnya. Paidi membuka matanya perlahan. Di depannya, beberapa perwakilan lembaga internasional, profesor universitas terkemuka, dan ilmuwan dari berbagai negara duduk dengan sikap sopan, menunggu perkataan darinya. Mereka tidak hanya datang membawa pengetahuan ilmiah, tetapi juga membawa harapan yang tertambat pada bahu seorang lelaki sederhana, bercelana sarung, berwajah tenang, dengan mata yang selalu tampak seperti menyimpan samudera luas. Salah satu ilmuwan, perempuan berkacamata tebal dengan rambut disanggul, berkata perlahan, "Tuan Paidi, dunia bersiap menerima apa yang Anda ciptakan. Tapi, kami ingin memastikan satu hal. Apakah Anda yakin ingin melepas hak penuh atas aplikasi ini? Anda tahu bahwa dengan hak paten, Anda bisa menjadi orang terkaya di bumi ini." Paidi tersenyum kecil, senyum yang tidak menunjukkan ambisi atau kebanggaan, melainkan kedalaman makna. Senyum seorang manusia yang sudah selesai dengan urusannya dengan diri sendiri. "Bu," jawabnya pelan, "ilmu ini bukan milik saya. Cahaya ini bukan saya temukan dengan keserakahan. Ia muncul dari dua orang-orang yang tulus. Ia lahir dari keresahan bumi yang hampir ditinggalkan manusia. Saya hanya perantara. Kalau saya ambil untuk kepentingan pribadi, cahaya itu akan padam." Meja besar di tengah ruangan seolah meresapi kata-katanya. Semua orang diam. Seorang pejabat pemerintah dari luar negeri lalu menatapnya dengan takjub. "Kalau begitu, Anda ingin menyalurkan hak kepemilikan sistem dan teknologi ini kemana?" Paidi menatap keluar jendela ke bukit, ke langit, seakan melihat masa depan panjang yang menjulur seperti sungai bening. "Saya akan menyerahkannya kepada lembaga independen dunia. Lembaga yang tidak dimiliki negara manapun, yang beranggotakan ilmuwan dan pemimpin moral, bukan pengusaha. Aplikasi ini tidak boleh jadi alat berebut kekuasaan. Ia harus jadi cahaya yang dibagikan kepada semua manusia, tanpa terkecuali." Perempuan berkacamata itu menunduk, matanya berkaca-kaca. "Kalau begitu, kami akan menghormati permintaan itu, Wali Paidi." Beberapa bulan berlalu setelah momen bersejarah tersebut, desa kecil yang dulu sunyi, kini menjadi pusat penelitian energi baru dunia. Namun, keadaannya tidak berubah menjadi kota modern dengan gedung tinggi dan jalan penuh kendaraan. Desa tetap menjadi desa. Pohon bambu masih menari saat angin turun dari bukit. Air sungai tetap mengalir jernih sambil menyanyikan denting damai. Hanya saja, kini banyak orang datang untuk belajar, bukan untuk menguasai. Beberapa rumah penduduk beralih fungsi menjadi tempat diskusi, laboratorium alam, dan juga tempat meditasi untuk menenangkan hati sebelum meneliti. Karena seperti yang selalu dikatakan Paidi, energi sejati hanya akan muncul dari hati yang jernih. Para ilmuwan belajar bukan hanya soal rumus dan sensor gelombang energi bumi, tetapi juga belajar tentang keikhlasan, tentang keheningan jiwa, tentang menghilangkan ambisi agar ilmu tidak berubah menjadi racun. Dunia perlahan berubah. Harga energi turun dari bulan ke bulan. Negara-negara mulai membuka pusat energi mandiri tanpa ketergantungan pada minyak. Kota-kota besar yang dulunya dipenuhi polusi, kini mulai melihat langit biru kembali. Pepohonan tanam ulang tumbuh di mana-mana. Udara menjadi lebih bersih. Sungai-sungai yang dulu mati kini kembali berdenyut. Paidi, ia tetap sama. Tetap memakai sarung, tetap minum kopi hitam di warung bambu, tetap berjalan tanpa sandal di jalan tanah ketika pagi, tetap menjawab pertanyaan masyarakat dengan kesederhanaan. Suatu sore, ketika matahari sudah condong ke barat dan awan berubah menjadi warna emas hangat, seorang anak kecil menghampirinya. "Pak Paidi," katanya polos, "aku nanti kalau besar mau jadi seperti jenengan, mau nyelamatin bumi." Paidi tersenyum. Ia mengusap kepala anak itu lembut. "Nah, jangan jadi seperti aku. Jadilah dirimu sendiri. Yang penting hatimu baik. Kalau hatimu baik, bumi akan ikut baik." Anak itu mengangguk, meski belum benar-benar paham. Tapi senyumnya tulus. Dan dunia bergerak dengan senyum-senyum sederhana seperti itu. Paidi menatap cakrawala yang membentang jauh tanpa batas. Angin sore mengibaskan ujung sarungnya. Ia tahu, perjernih belum selesai. Dunia akan terus berjalan. Cahaya akan selalu diuji oleh gelap.
Tapi selama masih ada orang-orang yang tulus, cahaya itu tak akan padam. Ia menarik napas pelan, sangat pelan. Alhamdulillah, bisikannya menyatu dengan angin, menyatu dengan bumi, menyatu dengan cahaya yang kini menerangi masa depan umat manusia.